Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Mari pagi hari ini sebelum kita menyambut kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan, sebelum kita menikmati segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita pada hari ini, mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pagi hari ini kami dilawat kembali oleh firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan kami dengar ini menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa dalam surga, kami mohonkan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, supaya kami boleh benar-benar mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Bapa dalam surga, berkati setiap orang yang menyaksikan video ini, dan berkati mereka agar mereka boleh benar-benar mengalami Tuhan melalui firman Tuhan ini. Terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya, semua orang mengharapkan kesuksesan dalam kehidupannya. Orang mengharapkan keberhasilan. Orang juga ingin menjadi orang-orang terkenal. Ya, seperti selebriti, orang-orang terkenal. Juga orang menginginkan punya daya tarik ketika berbicara pada seseorang, ketika bergaul dengan orang lain, ketika menawarkan jasanya, menawarkan barang jualannya, mengharapkan orang lain itu tertarik karena dia punya daya tarik melalui penampilannya mungkin, melalui perkataannya mungkin dan sebagainya. Orang juga mengharapkan punya kemampuan. Kemampuan itu adalah seringkali merupakan kepandaian, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Itu adalah kemampuan yang seringkali diharapkan. Sehingga orang itu belajar. Orang itu belajar dengan sungguh-sungguh, berlatih sungguh-sungguh, mencari ilmu, dan memperlengkapi dirinya dengan segala macam kemampuan. Kenapa? Karena hal itu memang berupa harta non-materi. Semua kesuksesan, keberhasilan, keterkenalan, daya tarik, kemampuan dan sebagainya tadi adalah harta non-materi. Kita punya harta materi, bentuknya uang, bentuknya kendaraan, bentuknya rumah, bentuknya tanah, bentuknya harta-harta materi. Tapi ini adalah harta non-materi. Tapi hati-hati, seluruh harta kita, baik yang materi maupun yang non-materi, itu bisa menjadi kutuk, tapi juga bisa menjadi berkat bagi kita. Ketika kita menggunakan semuanya itu, menggunakan potensi kita, itu bisa menjadi kutuk dan bisa menjadi berkat buat kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Saudara mungkin masih ingat, di Lukas pasal 15 ada sebuah kisah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Dan anak bungsu itu pada waktu itu selalu hidupnya nyaman, hidupnya baik. Ketika dia masih tinggal dengan bapaknya. Tapi ketika dia minta bagian dari warisan dan dia mendapatkan harta begitu banyak dari ayahnya yang belum meninggal, dia pergi meninggalkan ayahnya, harta tadi digunakannya secara salah. Harta itu merupakan tentu saja materi yang menjadi sesuatu potensi yang luar biasa buat dia. Dia bisa membeli apa saja. Dia bisa menggunakan harta itu untuk apa saja. Tapi dia menggunakannya untuk berfoya-foya. Dia menggunakannya untuk hal-hal yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya harta itu menjadi kutuk buat dia. Dia mengalami kehidupan yang sangat pahit, sangat direndahkan, sangat buruk ketika itu. Dan akhirnya kita tahu kisahnya. Dia bertobat dan kembali ke rumah bapaknya. Tapi berbeda dengan seorang pemuda yang lain, yaitu Yusuf. Yusuf menggunakan harta non-materi karena pada waktu itu Yusuf tidak punya materi. Dia budak yang difitnah masuk penjara dan ketika itu dia diangkat oleh Firaun menjadi raja muda di Firaun, tangan kanannya Firaun, second man-nya Firaun. Mendapat kuasa dan itu adalah harta non materi buat Yusuf.
Yusuf juga punya hikmat Tuhan, punya kepandaian, dan saat ini diberi kesempatan oleh Firaun. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, merupakan potensi bagi Yusuf. Dan Yusuf menggunakannya untuk menjadi berkat. Bukan berkat bagi dirinya sendiri saja, tapi berkat juga buat orang lain. Kalau tidak ada Yusuf, maka 7 tahun masa kelimpahan pada saat itu terjadi di Mesir akan terlewatkan begitu saja. Dan orang tidak akan siap untuk 7 tahun masa kelaparan yang mengikuti 7 tahun masa kelimpahan tadi. Tapi berkat hikmat Yusuf, maka orang Mesir, kerajaan Mesir menabung seluruh hasil bumi dan sebagainya yang saat 7 tahun masa kelimpahan itu luar biasa berkelimpahannya. Yusuf tidak menggunakannya dengan salah. Sehingga akhirnya semuanya itu menjadi berkat. Potensi yang kita miliki bisa menjadi kutuk bagi kehidupan kita sendiri, tapi juga bisa menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Begitu juga ketika kita mendapatkan potensi-potensi saat ini di zaman modern. Saudara bukan cuma punya panca indera. Saudara bukan cuma punya suara untuk bisa bicara. Tapi sekarang di zaman modern kita punya sosial media, sosmed. Ada Instagram, ada Facebook, yang lalu-lalu juga ada Twitter dan sebagainya. Itu adalah potensi yang luar biasa. Itu adalah hal yang merupakan kelebihan. Bagi mereka yang tidak punya, ya seperti saya tidak ada Instagram, saya tidak punya Facebook, Twitter juga saya nggak ngerti gitu ya. Saya nggak punya. Anda yang punya, saudara yang punya, pasti punya kelebihan di sana. Tapi sekarang semua itu sosial media itu bisa menjadi kutuk, tapi juga bisa menjadi berkat. Ada 3 orang terjerat kasus ikan asin. Mungkin saudara pernah dengar kasus ini. Entah itu jualan ikan asin di pasar mana saya kurang ngerti. Pokoknya ada kasus ikan asin aja. 3 orang terjerat hukum di situ. Dan saya rasa 3 orang ini tidak akan lolos ini. Karena betul-betul sudah ditahannya saja cukup lama. Gara-gara apa? Gara-gara sosmed. Gara-gara di sosial media potensi yang dia gunakan itu untuk sesuatu yang salah. Untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk membuat orang lain itu terpojok dan merasa malu dan sebagainya. Kita bisa menggunakan sosmed kita ini, sosial media kita ini untuk menjadi kutuk. Bukan cuma buat orang lain kutuknya, tapi kutuk buat kita sendiri. Berbeda halnya kalau saudara menggunakan sosial media saudara untuk menjadi berkat. Contohnya seperti YouTube sekarang yang saudara tonton. YouTube yang saudara tonton ini pasti jadi berkat buat saudara. Buat saya jadi berkat. Buat kita semua jadi berkat. Tergantung kita gunakannya untuk apa. Saya bisa membuat YouTube yang kontroversial, maki-maki seseorang, menjelek-jelekkan orang lain, memojokkan orang lain, nyindir-nyindir orang lain, bisa saya. Tapi itu akan menjadi kutuk buat saya. Dan kutuk juga buat orang yang menikmatinya. Kemarin sudah lihat belum? Itu IG-nya Pak Andri, Facebook-nya Pak Andri, Twitter-nya di Pak Andri yang bla bla begini. Itu YouTube-nya Pak Andri ngomong begini. Ternyata begitu toh. Oh si orang ini begini. Saya bisa ngefitnah orang. Saya bisa jelek-jelekin semua orang yang saya tidak sukai. Dan saya dengar ada berita miring tentang dia. Hantam dia melalui YouTube saya. Tapi akhirnya, ya kalau orang itu mau terima. Kalau orang itu tidak mau terima. Ini bukti yang jelas bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Dan kalau orang itu mengampuni saya, pertanyaannya, apakah saya tidak bersalah di hadapan Tuhan? Menggunakan potensi yang Tuhan berikan untuk menjadi kutuk buat saya dan menjadi kutuk buat orang lain. Ini kita perlu sadari.
Kadang-kadang apa yang kita miliki ini bebas untuk kita gunakan. Tapi kita akan menerima akibatnya. Akan menerima akibatnya. Jangan main-main dengan hal ini. Karena kita akan menerima akibatnya. Baik akibat yang buruk maupun akibat yang baik. Entah jadi kutuk, entah jadi berkat. Kadang-kadang saya mengingatkan ya orang-orang yang saat ini mungkin sedang berada dalam situasi mengharapkan berkat Tuhan. Saya selalu ingatkan begini, jangan-jangan yang menghalangi berkat Tuhan turun atas dirimu itu adalah karena kamu terlalu banyak menggunakan potensi yang Tuhan berikan itu untuk menjadi kutuk. Jadi lapisan kutuk dalam hidupmu ini begitu tebal, gimana berkat Tuhan akan turun. Kalau mau bertobat dulu sekarang, singkirkan semua lapisan kutuk ini. Jadilah berkat, maka kamu akan diberkati. Ini quote saya ya, quote. Jadilah berkat bagi orang lain, bagi siapapun, maka kamu pasti akan diberkati. Sebab apa yang kau tanam, itu pasti engkau tuai. Jangan salah itu. Jangan ikuti emosi. Jangan ikuti omongan orang. Orang ini ngomong gitu, orang itu ngomong gini, terus kita ikut cekikikan di pojok. Hihihi, ternyata dia begini. Jangan ikut-ikut gosip. Gosip mendatangkan kutuk buat diri sendiri dan buat orang lain. Ingat, berkat Tuhan terhalang gara-gara lapisan, layer kutuk di dalam kehidupan orang itu terlalu tebal. Bertobat. Berhenti, buka semua lapisan kutuk itu jadi berkat buat orang lain. Kamu akan diberkati. Khotbah ini tentang menjadi berkat. Oh saudara, ada yang mengatakan, puji Tuhan, sudah selesai khotbahnya. Oh belum, ini baru mulai. Pakai piyama saja dengar khotbahnya sambil leyeh-leyeh gitu, mau pengen sudah selesai. Baru sebentar, belum ada 15 menit khotbah. Saudara mau apa? Mau ke toilet dulu? Ya di stop dulu aja YouTube-nya, nanti toilet balik lagi. Dengarkan khotbah ini belum mulai nih. Judulnya adalah menjadi berkat. Seringkali orang itu cuma harapkan berkat. Saya kok nggak diberkati ya, saya kok nggak diberkati ya, saya nggak diberkati. Karena tidak pernah menjadi berkat. Coba jadi berkat. Berkat Tuhan itu turun sendiri. Datang sendiri. Mau tahu contohnya? Buka 1 Raja-Raja 10. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 3. Mari. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 3. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Saudara kenal Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah anaknya Raja Daud. Tahu dong tentang Daud. Daud ini adalah ya salah satu raja Israel, mungkin satu-satunya ya, yang sangat dikasihi Tuhan. Meskipun Daud bukan orang sempurna loh. Daud banyak salahnya. Berapa kali Daud ditempeleng oleh Tuhan karena kesalahannya. Dididik oleh Tuhan dengan keras. Oh, jatuh bangun. Jatuh bangunnya bukan karena jatuh cinta, bukan. Jatuh bangunnya karena dididik Tuhan. Tapi Daud tidak menerima potensi sebesar Salomo. Salomo anaknya ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan kekuasaan, diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Sampai dikatakan di sini ketika
Ratu negeri Sheba, ayat 1. Mendengar kabar tentang Salomo. Jadi berita tentang potensi dan kehebatan, kesuksesan, keberhasilan, keterkenalan, daya tariknya Salomo, kemampuan, kepandaian, keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya dari Salomo ini, itu tuh sampai mendunia. Viral kalau zaman sekarang. Ya, ayat 1 ini, ketika Ratu negeri Sheba menerima viral kabar tentang, kalau zaman sekarang mungkin gitu ayatnya. Viral ini. Zaman dulu tuh belum ada internet. Orang tuh masih sulit untuk menyampaikan berita. Tapi kok Ratu negeri Sheba ini luar negeri sudah. Kok bisa dengar? Dan perhatikan di sana pada ayat berikutnya ini pada ayat 1. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, berarti Salomo ini terkenalnya positif. Bukan terkenal sebagai gangster, bukan. Bukan terkenal sebagai penjahat besar. Ya dulu ya ada penjahat besar, Kusni Kasdut zaman dulu ya, Kusni Kasdut. Orang sekarang nggak ada yang tahu itu penjahat luar biasa itu. Ya. Robi Gedek. Nggak tahu kan, penjahat besar tuh. Atau Al Capone. Nah, lumayan ada tahu sedikit. Itu penjahat besar jadi sejarah. Bukan terkenal karena kejahatannya. Hitler terkenal karena kejahatannya, bukan. Tapi ini karena Tuhan. Saudara sekarang terkenal karena apa? Karena kejahatan saudara? Karena ketengilan saudara? Atau karena Tuhan yang ada dalam hidup saudara? Oh, jangan saudara kira loh, kalau orang terkenal karena Tuhan terus gak punya musuh. Oh, jangan kira. Tuhan Yesus saja punya banyak musuh. Terkenal karena Tuhan itu juga banyak musuhnya. Banyak yang iri hati. Iri hati rohani. Saya kasih namanya tuh iri hati rohani. Hati-hati pendeta-pendeta, jangan terjebak dengan iri hati rohani. Karena iri hati rohani punyanya siapa? Punyanya iblis. Iblis itu iri hati rohani sama Allah. Mau merebut tahtanya Allah. Itu iri hati rohani coba. Jadi yang iri hati rohani adalah anaknya, ya saudara yang bilang, anaknya iblis. Saya dengar dari sini. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Salomo terkenal karena Tuhan. Berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Kesuksesan dan keberhasilan memang dapat dengan mudah membuat seorang itu terkenal dan punya daya tarik seperti Salomo. Tapi juga bisa membuat ada yang ingin mengujinya. Zaman dulu tuh ya, mungkin juga sampai sekarang saya nggak tahu nih ya. Zaman dulu kalau ada pendekar-pendekar, jawara-jawara, mereka terkenal. Seringkali ada orang datang dan bilang, "Selamat siang, saya ingin menguji Anda. Karena saya punya ilmu, Anda punya ilmu. Kita berlainan guru. Ayo diuji." Diuji karena terkenal dia sebagai juara, jawara, karena dia terkenal sebagai pendekar, maka diuji. Apakah sungguh-sungguh enggak? Kalau saudara punya kesuksesan, keberhasilan, menjadi terkenal, punya daya tarik luar biasa, hati-hati. Ada yang ingin menguji saudara. Kalau saya di dalam seminar, acara-acara seminar tentang firman Tuhan dan sebagainya, banyak yang bertanya. Ada pertanyaan yang karena nggak ngerti, tapi ada juga pertanyaan karena menguji saya. Nah, kita harus siap. Kita harus siap. Namanya juga kita adalah orang yang saat itu diperhadapkan dengan ujian itu. Tahun 961 sebelum Masehi. 961 sebelum Masehi. Sebelum zaman Tuhan Yesus Kristus, 900 tahun, 961 sebelum Masehi.
Salomo terkenal berhubung dengan nama Tuhan. Sehingga Salomo dikatakan di situ mampu menjawab semua pertanyaan Ratu Syeba karena pertolongan Tuhan. Dikatakan di sini pada ayat 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Luar biasa Salomo. Salomo gak kenal loh sama Ratu Syeba ini. Pertama Ratu Syeba itu kagum. Setelah itu saya mau nguji. Setelah diuji lebih kagum lagi. Makanya saudara jangan takut dengan ujian. Ujian itu menaikkan derajat kita. Meningkatkan kualitas kita. Orang yang tidak pernah menghadapi ujian, dia tinggal kelas terus. Saudara kelas 3 SMA, tapi nggak pernah ujian, ya 3 SMA terus. Tapi orang yang berani menghadapi ujian, dia lulus, naik dia perguruan tinggi. Ujian itu baik. Dan Tuhan izinkan. Ratu Syeba, kamu mau menguji Salomo? Monggo, kerso, silahkan. Luar biasa. Ini adalah hal yang kita belajar dari sini. Bahwa Salomo menjawab pertanyaan Ratu Syeba. Tidak dijelaskan pertanyaannya apa. Di ayat 3 tidak dituliskan. Kuatirnya kalau dituliskan, kita nggak bisa menjawab. Dituliskan Ratu Syeba nanya ini. Kita nggak bisa jawab. Salomo bisa jawab aja ringkasnya gitu. Salomo membuat Ratu Syeba kagum. Mari kita baca. Raja-Raja 1 Raja-Raja 10 ayat selanjutnya. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai dengan 9. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Salomo membuat Ratu Syeba ini merasa kagum. Ratu dari negeri Syeba, ratu loh ini bukan rakyat jelata loh, ini ratu dari negeri Syeba ini kagum. Seharusnya kita juga seperti itu. Seharusnya kita seperti Salomo yang membuat orang lain kagum. Kagum bukan untuk kemuliaan kita, tapi kagum sehingga Ratu Syeba ini memuliakan Tuhan. Salomo tidak pernah menyuruh, Ratu Syeba, muliakan Tuhan. Nggak pernah memaksa. Salomo nggak pernah maksa. Hei Ratu Syeba, kamu kalau mau pulang dengan selamat, ayo muliakan Tuhan. Kalau enggak, awas, saya pukuli kamu di pojokan sana. Oh, nggak pernah. Saudara baca ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Siapa yang ngomong ini? Ratu Syeba. Ratu Syeba tidak bilang terpujilah engkau, hai Salomo. Tapi terpujilah Tuhan. Harusnya hidup saudara dan saya sedemikian rupa membuat orang lain itu memuji Tuhan. Kita tidak perlu memaksa orang memuji Tuhan, tapi kita melalui hidup kita membuat orang lain itu, mengajak orang lain itu mengagumi Tuhan. Ayat 9 selanjutnya mengatakan begini. Karena Tuhan mengasihi orang Israel. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulannya Ratu Syeba.
Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Tuhan telah mengangkat engkau Salomo menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Itu kesimpulannya Ratu Sheba. Tuhan ini pasti mengasihi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel dikasih pemimpin, dikasih raja, yaitu Raja Salomo. Yang istimewa. Pasti bangsa Israel ini istimewa buat Tuhan. Sebab diberi raja yang istimewa, Raja Salomo. Kenapa Ratu Sheba bisa punya kesimpulan begitu? Karena melihat semua kemegahan Salomo. Ayat 4 dan selanjutnya mengatakan begini. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Harusnya orang bisa melihat hidup kita, lalu mereka tercengang. Kenapa? Tercengang karena Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saya beritahukan pada saudara dan pada diri saya sendiri. Kalau Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan kehidupannya Tuhan Yesus melalui kita, melalui saudara, melalui saya yakin semua orang tercengang pada kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukan manusia biasa. Kalau kita punya hikmat Tuhan Yesus, orang tercengang pada kita. Orang ini sekolahnya nggak tinggi, tapi punya hikmat yang tinggi. Dari mana nih bisa? Nah, kalau orang sudah tercengang pada Tuhan Yesus, mudah kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang itu. Mudah. Penggambaran Injil itu tidak sulit. Yang sulit itu karena apa? Orang yang mengabarkan Injil, orang yang berkhotbah, orang yang melayani Tuhan, berperilaku tidak seperti Tuhan Yesus. Tapi berperilaku seperti iblis. Menggunakan potensi untuk menjadi kutuk. Makanya saya bilang, cek coba sosmed Anda. Sosmed saudara coba cek. Sekarang itu orang, apalagi sekarang ya bukan sekarang lah, sudah 3 bulan ini, orang diem di rumah kan. Waduh, saya itu handphone saya tiap 15 menit langsung padat, penuh. Sebab orang yang biasanya nggak pernah kirim WA, sekarang kirim WA. WA-nya pakai gambar lagi, bukan pakai gambar, pakai video. Aduh, jadi beban benar-benar. Ya buat saudara yang ngirim hal-hal yang baik dan berguna sih, saya terima kasih ya. Saya diberi pengetahuan. Tapi banyak teman-teman yang biasanya nggak pernah loh, sekarang rajin. Yang biasanya rajin, sekarang super rajin. Sampai segala berita-berita hoax ikut dikirim-kirimkan. Sampai saya ingatkan, Anda itu pendeta loh. Pendeta itu jangan ngirimin berita-berita hoax. Cek dulu. Sekarang itu terlalu banyak sih. Belum lagi yang secara aktif. Ngefitnah sana, ngefitnah sini. Ngefitnah pendeta lain. Ngefitnah gereja lain. Tahu nggak Pak Andri? Gereja itu, gereja besar itu. Kemarinnya kan terbakar kan, habis kan. Padahal gereja orang kaya itu, gereja besar banget terbakar habis kan. Kenapa coba? Kalau nggak karena dikutuki Tuhan. Kamu itu tahu apa? Jangan menghakimi. Harusnya kita ikut prihatin ketika orang lain mengalami musibah. Jangan malah ngetawain. Pakai emoticon orang meringis, hihihi, hahaha. Kamu jadi kuntilanak loh. Jangan. Orang kena musibah itu harusnya kita berbelas kasihan. Orang itu kena musibah. Juga jangan, puji Tuhan, gereja saya tidak terbakar. Tuhan, saya tidak seperti mereka itu Tuhan.
pendosa, sedangkan saya ini Tuhan adalah seorang ahli Taurat yang baik. Ingat ya doanya, itu perumpamaan tentang dua orang berdoa di Bait Allah. Yang satu adalah pemungut cukai, yang satu lagi adalah seorang imam yang luar biasa. Saya ini adalah orang yang luar biasa Tuhan. Baik, saya berpuasa, saya rajin. Enggak kayak pemungut cukai ini Tuhan. Jangan. Firman Tuhan bilang, justru pemungut cukai itu yang pulang bawa berkat. Dan orang ini tidak bawa berkat. Jadi saya bilang kepada teman-teman, semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya kebetulan sekarang saudara lagi dengar saya sebagai hamba Tuhan tingkat RT ini. Ya dengarkanlah. Jangan kita menghakimi orang, jangan kita itu justru bersukacita atas penderitaan orang lain. Meskipun orang itu musuh kita atau orang itu pernah bikin jengkel kita. Jangan. Saudara tidak mencerminkan Tuhan Yesus. Mencerminkan siapa? Iblis. Yang kerjanya itu hanya menjatuhkan orang dan menghancurkan hidup orang. Jangan. Ya jangan ya nak ya. Baik-baik ini. Baik-baik. Sampai di mana tadi itu? Ayat 9. Oh sudah ayat 9 ya. Jadi Ratu Negeri Seba percaya betul orang yang mendapatkan atau kelompok yang mendapatkan pemimpin raja seperti Salomo ini pasti orang ini orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan ayat 9. Allahmu yang telah berkenan kepadamu. Nah ini terpujilah Tuhan Allahmu Salomo. Karena Ratu Negeri Seba ini mungkin ya tidak percayalah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ini. Yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel. Untuk selama-lamanya maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Kalau saudara mendapat pemimpin yang baik, saudara mendapatkan hamba Tuhan yang baik, dapatkan gembala yang Tuhan tunjuk sebagai gembala saudara, baik, ucapkan syukur, saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena orang lain tidak dikasih gembala itu, tidak kasih pemimpin itu, tidak diberi hamba Tuhan itu. Yang diberi itu saudara, ucapkan syukur. Salomo menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu apa yang Salomo peroleh? 1 Raja-Raja 10 ayat 10. 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Lalu diberikannyalah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Kalau saudara membaca ayat 2, Ratu Seba ini datang kepada Salomo tidak dengan tangan kosong. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, ayat 2. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah. Sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Jadi Ratu Negeri Seba ini orang kaya. Dan ketika Ratu Seba ini dibuat begitu kagum kepada Salomo, apa yang terjadi? Ayat 10. Dikatakan begini, lalu diberikannya maksudnya oleh Ratu Negeri Seba, kepada raja, maksudnya Salomo, 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Rempah-rempah pada zaman itu adalah nilainya itu sangat tinggi, mahal. Saya berpikir kalau saya diberi semua ini oleh Ratu Negeri Seba, penuh rumah saya tidur di luar pasti. Rumahnya penuh pasti, ini luar biasa ini. Salomo sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga di ujung-ujungnya Salomo mendapatkan berkat.
Makanya kalau saudara berdoa minta berkat dari Tuhan, jadilah berkat dulu. Karena ketika saudara sudah menjadi berkat buat orang lain, saudara akan kebanjiran berkat. Di mana situasi yang sulit, kondisi ekonomi yang berat, kondisi perdagangan, bisnis yang berantakan. Ini terjadi di seluruh dunia loh, bukan cuma di Indonesia saat ini. Mulai negara-negara itu merangkak untuk bangkit kembali, menata kembali perekonomian mereka. Enggak gampang loh itu. Ngerobohkan gampang, bangunnya lama. Saudara tahu kan, rumah mewah yang dibangun berapa lama coba bangunnya? Ngerobohkan. Tinggal panggil teroris suruh bawa bom di dalam tas gendongnya, meledak di situ dor. Sudah. Rumah itu langsung hancur. Bangunnya lama. Ngerobohkannya cepat. Nah, di sini kalau kita lihat Salomo menjadi berkat. Menjadi berkat sampai dia dikenal oleh ratu negeri yang jauh, negeri Sheba. Dan akhirnya Ratu Sheba ini memberi berkat kepada Salomo. Ingat, apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Kita baca Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur itu yang dituainya. Gambaran sangat indah loh. Saudara menabur apa? Menabur benih. Yang saudara tuai apa? Kalau saudara taburnya benih mangga, maka yang saudara tuai buah mangga. Kalau saudara tabur benih mangga, saudara tuai lagi benih mangga lagi, ya apa gunanya coba? Saudara tabur benih, benihnya benih apa? Benih jagung. Saudara tuai lagi, ternyata benih jagung lagi. Apa gunanya? Salomo menaburkan berkat. Berkat ini luar biasa buat orang-orang lain, juga buat bangsa yang dipimpinnya, bangsa Israel. Dia mendapatkan berkat yang jauh lebih besar. Berkat yang tidak diduga-duga oleh dia. Dan mungkin adalah satu berkat yang istimewa. Dikatakan tadi tidak pernah datang lagi rempah-rempah seperti ini. Berarti itu istimewa. Saudara menabur untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang itu tidak bisa membalas saudara. Jangan saudara kira mereka bisa membalas. Ketika saudara menjadi berkat bagi mereka, mereka tidak bisa membalas saudara. Tapi Allah menyuruh berkat dari pihak lain, entah dari siapa, entah bagaimana, untuk membanjiri hidup saudara. Dikatakan di sini pada Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hubungan apa antara menabur dan menuai dengan perkataan jangan sesat? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kenapa ada hubungan apa ini kok jadi satu ayat begini? Orang seringkali tidak menghargai apa yang menjadi petunjuk Allah. Sehingga kategorinya adalah mempermainkan atau mempermainkan Allah. Dan itu adalah kesesatan. Kalau saudara menabur berkat, saudara akan menuai berkat. Kalau saudara tidak berani menabur berkat, jangan harap saudara menuai berkat. Kalau saudara kerjanya hanya menjadi kutuk,
ya nanti yang dituai juga kutuk. Saya ingin memberi contoh yang lain. Pada tahun 881 sebelum Masehi, kalau tadi Salomo 961 sebelum Masehi, sekarang sudah lebih dekat ke Masehi, 881 sebelum Masehi, ada seorang nabi besar namanya Elia. Dan Elia ini berada di tengah-tengah situasi kekeringan dan kelaparan. Apa yang membuat situasi kekeringan dan kelaparan itu? Yang membuat situasi kekeringan dan kelaparan itu adalah perkataan Tuhan melalui Elia. Yang membuat situasi daerah itu kering dan kelaparan. Tapi Elia sendiri dipelihara oleh Tuhan. Makanya hamba Tuhan tuh nggak usah khawatir. Saudara saat ini sebagai hamba Tuhan berada di dalam situasi yang ya kondisi ekonomi yang begini, keuangan begini dan sebagainya. Sebagai hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan nih, nggak usah khawatir. Saya kalau nggak menahan diri, saya mungkin dalam situasi ya PSBB, lockdown ini saya bisa naik 20 kilo mungkin berat badan saya. Kalau saya nggak menahan diri, karena itu yang ngasih makanan yang luar biasa. Semua doain berkat buat seorang hamba Tuhan. Oh, ada orang yang mendoakan kutuk buat saya, orang itu dihukum Tuhan. Jadi ada orang nih misalnya doain Pak Andri, Tuhan minta supaya Pak Andri dikutuki Tuhan, supaya Pak Andri sengsara, supaya Pak Andri sial. Orang itu dijepret sama Tuhan langsung. Tapi kalau orang itu doa, Tuhan Pak Andri diberkati Tuhan, Pak Andri sayangi Tuhan. Orang itu diberkati Tuhan dan saya juga diberkati Tuhan atas doa saudara. Jangan khawatir, Elia ini dipelihara Tuhan pada saat kekeringan. Dan sengaja, saya katakan sengaja nih, dalam skenario Tuhan, Elia disuruh pergi ke sebuah daerah, di daerah Sidon, Fenisia, tempat yang bernama Sarfat. Lukas 4 ayat 25 dan 26. Lukas 4 ayat 25 dan 26. Lukas 4 ayat 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Tahun 881, Tuhan sengaja mengutus Elia untuk datang menemui janda di Sarfat. Sarfat ini kota pelabuhan. Di daerah utaranya Yerusalem, jauh dari Yerusalem jauh. Di tanah Sidon, daerah Fenisia. Dikatakan di sini ini menarik sekali loh. Tabib Lukas ini menulis Injil Lukas ini dengan sangat luar biasa. Dikatakan di sini ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, aku ini Tuhan Yesus. Dan kata-kataku ini benar, kata Tuhan Yesus. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Banyak janda di mana? Di Israel. Ngapain coba? Elia ini disuruh sama Tuhan untuk pergi ke daerah lain di luar Israel, di Sidon. Ketemu sama janda Sarfat, kenal juga enggak, apalagi bukan family. Kenapa? Saudara kira itu berkat buat Elia? Betul, berkat buat Elia. Tapi kan Elia bisa diberkati oleh janda-janda yang mungkin kaya di Israel. Kenapa kok enggak di Israel aja? Elia mau diberkati, ngapain jauh-jauh, ya di Israel aja. Janda kaya ini memberkati Elia. Sudah tuh, Elia diberkati kan?
Kenapa kok mesti ke Sarfat? Karena Tuhan mau memberkati janda Sarfat itu. Itu yang istimewa. Di sini kita seolah-olah memperhatikan tokoh Elia sebagai tokoh utama. Padahal Tuhan sedang mau memberkati janda Sarfat yang tidak kenal sama Elia. Janda Sarfat itu juga tidak tahu bahwa melalui mulutnya Elia, maka kutukan kelaparan itu datang, kekeringan itu datang. Kalau janda Sarfat itu tahu, mungkin begitu kenal sama Elia, tahu Elia, gara-gara kamu ya, kita semua jadi kekeringan, kelaparan. Ngomel si janda Sarfat ini. Tapi janda Sarfat nggak kenal Elia. Janda Sarfat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Janda Sarfat ini tidak diberi beban loh. Bayangkan saudara, di tengah kelaparan, di tengah kekurangan, di tengah kondisi kekeringan, janda Sarfat ini pun mengalami kondisi yang krisis pangan, krisis ekonomi. Ini ada lagi Elia. Gua kenal kagak, family bukan. Ngapain dia datang kepada saya? Aduh Tuhan, kok nambahin beban saya sih Tuhan? Janda Sarfat itu tidak pernah ngeluh. Tidak pernah seperti itu. Janda Sarfat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi Elia. Apa Tuhan tidak bisa memberkati Elia melalui orang lain? Oh bisa, sangat bisa, Tuhan itu maha kuasa. Tapi Tuhan memilih janda Sarfat jauh di sana, di utara. Untuk memberkati, menjadi berkat bagi Elia. Janda Sarfat dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Siapa janda Sarfat ini? Nah, kita baru masuk ke sejarahnya ini. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 12. Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 12. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Siapa janda Sarfat itu? Ternyata janda ini sangat miskin. Kemampuan yang dimilikinya, kalau kita lihat di ayat 12, kemampuan yang dimilikinya, saudara bisa baca pada ayat 12 ini, apa yang dimilikinya? Segenggam tepung dan sedikit minyak. Beda loh dia sama Ratu Seba. Kok Ratu Seba itu kuaya raya. Atau kalau orang Surabaya ngomongnya gitu. Kuaya raya. Sugih tenan. Ratu Seba. Tapi kalau ini miskin. Cuma punya segenggam tepung. Sama dikatakan sedikit minyak dalam buli-buli. Buli-buli itu pasti kecil. Kalau besar namanya bulo-bulo. Itu besar. Sedikit. Janda ini miskin. Dan janda ini juga miskin hari esok. Dia tidak punya hari esok, saudara baca di sana. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api.
Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nggak punya hari esok. Orang yang miskin seringkali berpikir, saya nggak punya hari esok. Orang yang miskin kebahagiaan berpikir, saya nggak punya hari esok. Orang yang miskin uang, saya nggak punya hari esok. Orang yang miskin kesehatan, saya nggak punya hari esok. Pesimis janda ini. Ini bukan janda yang beriman loh. Bukan janda yang, tapi Tuhan pasti akan memberkati aku. Tuhan akan menolong aku. Amin. Aku punya hari esok yang cerah bersama Tuhan. Enggak. Janda ini janda miskin betul-betul. Miskin rohani. Miskin semuanya. Ditambah dibebani satu kakek-kakek namanya Elia. Janda ini disuruh ngasih makan Elia. Ngasih makan anaknya sendiri saja besok dia bakal mati. Kalau ngasih makan Elia lagi, ya nanti sore saya mati. Saudara mungkin merasa, Tuhan saya gak punya apa-apa Tuhan. Jangan saya disuruh apa-apa Tuhan. Saya itu miskin uang Tuhan, jangan suruh saya ngasih persembahan. Saya itu miskin kemampuan ya Tuhan, jangan suruh saya membantu gereja. Saya itu miskin kepandaian, saya miskin keterampilan, saya miskin akan talenta. Jadi jangan suruh saya mimpin pujian, jangan saya suruh melayani Tuhan di bidang ini, bidang itu. Jangan Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma punya pantat yang buat duduk di gereja dan dengarkan firman Tuhan. Itu pun kalau saya nggak ngantuk Tuhan. Saya miskin benar. Serius Tuhan, saya miskin. Jadi jangan bebani apa-apa loh Tuhan. Beban saya juga cukup berat. Emangnya Tuhan nggak tahu kalau beban saudara berat? Tahu, Tuhan tuh maha tahu. Tapi kenapa Tuhan? Kok saya masih harus begini, harus begitu? Kok nambahi beban aja Tuhan? Beban saya belum ringan Tuhan. Jadi berkat dulu, maka kamu diberkati. Jadi berkat dulu. Kalau saudara baca kisah ini ya, ini menarik ini. 1 Raja-Raja 17 tadi, ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai Kerit itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Artinya Elia suruh tinggal di sana. Ketahuilah, aku telah, perhatikan nih ayat ini, aneh banget nih. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di mana coba saudara bisa ngelihat bahwa janda ini bertemu dengan Tuhan. Tuhan datang. Hai janda yang baik. Nanti engkau kasih makan ya ke Elia hambaku. Pernah? Ada kisahnya begitu? Apakah si janda ini pernah bertemu dengan Tuhan? Kalau janda ini bertemu dengan Tuhan, pasti janda ini bilang, ya Tuhan, berkati saya, habis makanan saya. Berkati sama Tuhan, ditolong. Sampai saya keluar dari mimbar, saking keselnya ini. Tapi Tuhan bilang begini, apa Tuhan bohong? Ini ayat 10 ini, ayat 9 ini apa Tuhan bohong? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku, kata Tuhan, telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Janda ini bukan seperti Maria yang didatangi malaikat, bukan. Tapi janda ini diperintah oleh Tuhan. Kapan perintahnya? Dan kok tidak ada tanda-tanda janda ini diperintah oleh Tuhan? Ketika nanti Elia minta roti sama janda ini, bukannya janda ini bilang, ya Tuanku Nabi Elia, saya akan memberi kamu roti. Begitu? Enggak. Tuanku saya ini gak punya apa-apa.
Kok zaman sekarang mungkin enggak tuanku kalau di dalam kisah-kisah di film-film ya, FTV itu. Ya. Kisana, nah, itu pakai bahasanya kisana. Aku tidak punya apa-apa. Miskin aku. Tapi Tuhan ini menggerakkan hati perempuan itu. Sesudah itu, ayat 10, Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ya tentu saja kalau Elia sih nurut sama Tuhan. Nah, dia hamba Tuhan, dia nabi Allah, ya pasti nurut sama Tuhan. Itu gak heran lah kita. Elia bertemu dengan Tuhan. Itu gak heran karena dia nabi Tuhan. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Jelas bukan orang kaya. Masaknya aja pakai kayu api, nggak pakai gas. Saudara kan pakai gas masaknya. Kayaan saudara jauh. Dia ngumpulkan sendiri kayu api, bukan suruh pegawainya. Pegawai, kumpulkan kayu api. Enggak juga. Jadi jelas orang miskin lah ini. Tapi Elia bilang begini, ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika janda itu pergi mengambilnya, kelihatannya air dalam kendi mah ada. Jadi sumurnya belum kering. Jadi air sumur ditimba, dimasukin kendi gitu loh. Jadi air dalam kendi gitu. Mentah-mentah juga sih airnya. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ngelunjak ini Elia. Dikasih air minum, mintanya roti lagi. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Emangnya Allah nggak tahu? Tahu kemiskinan janda ini. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tuhan memberikan kesempatan kepada janda itu untuk menjadi berkat. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada janda itu untuk menjadi berkat, Tuhan yang memperlengkapi janda itu untuk betul-betul bisa menjadi berkat. Ayat 13 dan 14 mengatakan begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Makanya kalau saudara memberi kepada seorang hamba Tuhan, mau memberi kepada seorang pendeta menjadi hamba Tuhan, jangan makanan sisa. Justru yang pertama diberikan kepada hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan itu yang untung, saudara yang untung. Karena apa? Saudara memberi kepada hamba Tuhan, yang utama itu karena apa? Karena melihat Tuhan. Kalau dia hamba Tuhan loh ya, kalau dia bukan hamba Tuhan jangan. Kasih sisa aja. Tapi kalau dia hamba Tuhan, serius jadi hamba Tuhan nih, kasih yang utama. Sama seperti kita memberi persembahan pada Tuhan, kasih yang utama, beri yang utama. Perpuluhan itu diberikan pertama, bukan terakhir, sisa-sisa baru kasih perpuluhan, bukan. Perpuluhan itu potong pertama kali, itu buat Tuhan. Siapa yang menghargai Tuhan, dia akan dihargai oleh Tuhan. Sebab ayat 14, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi orang yang diberi kesempatan untuk menjadi berkat. Asalkan orang itu mau menjadi berkat. Jadi berkat. Tuhan juga memberi kesempatan kepada janda Sarfat. Ketika janda Sarfat ini mau menjadi berkat, Tuhan juga yang memberi berkat kepada janda Sarfat ini. Dia tidak kehabisan makanan di musim kering itu. Tepung itu tidak habis-habisnya. Buli-buli kecil itu dituang lagi, besoknya dituang lagi, keluar terus minyaknya. Kita kenal itu namanya mujizat, betul. Mujizat tidak akan terjadi kalau kita tidak mau menjadi berkat. Jadilah berkat, maka kamu akan diberkati.
Puji Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami semua. Kami percaya Engkau sudah menyediakan begitu banyak berkat untuk kami. Tapi semua berkat itu terhalang gara-gara kami tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang Bapa, jadikan kami sebagai alat-alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Melalui semua hal yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui semua kemampuan, melalui semua keahlian, melalui semua kesuksesan, keberhasilan, semua daya tarik, semua kepandaian, keterampilan kami, harta non materi kami, termasuk melalui harta materi kami. Tuhan, biarlah semua itu menjadi berkat bagi orang lain, karena kami percaya itu akan mendatangkan berkat bagi kami yang datangnya dari Tuhan, berlipat ganda, jauh lebih besar dari apa yang kami taburkan. Kami percaya ini Tuhan, firman-Mu tidak ada yang gagal, tidak ada firman-Mu yang tidak terpenuhi. Kami percaya firman Tuhan ini akan terpenuhi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang saat ini mengikuti rekaman video ini. Tuhan, berkati mereka satu demi satu. Apapun masalah dan persoalan yang mereka sedang hadapi, Tuhan dengar. Dan Tuhan juga yang menjawabnya, memberi jalan keluarnya, menolongnya dan memberkatinya. Bapa di dalam surga, tetap kami berdoa, tumpangkan tangan-Mu atas Indonesia, atas kota Bandung. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu ya Allah, berkatilah Indonesia, berkatilah kota Bandung di dalam pemulihan akibat virus corona, akibat goncangan perekonomian, bisnis dan sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan redakan semua tindakan-tindakan kriminal yang ada. Tuhan sendiri yang akan kembali memulihkan bangsa kami Indonesia, memulihkan kota kami, kota Bandung, dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua dan diberkati dengan surga yang luar biasa di dalam kasih kemurahan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.